Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan anggota pertama Nur Hikmah Febriani dengan NIM 19330032, Erika Bandarasati NIM 19330033, Rizky Kristiani Ginuni dengan NIM 19330701, Melati Ade Putri dengan NIM 19330746, Handika Tripandurat dengan NIM 19330747, Febri Aisyah Aulia dengan NIM 19330750. Di sini kita akan menjelaskan tentang kinetika reaksi. Yang pertama ada monografi bahan, di mana pada percobaan kali ini menggunakan bahan vitamin C atau asam askorbat. Pada vitamin C atau asam askorbat memiliki pemerian di mana serbuk, hablur, berwarna putih atau agak kuning, dengan tidak berbau, rasa agak asam. Untuk larutannya, mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol 95%, praktis tidak larut dalam kloroform, eter, dan juga benzen. Untuk pH-nya memiliki pH 2,1 sampai 2,6, konsentrasinya 0,01 sampai 0,1%, dengan kegunaan sebagai antiaskorbut dan antioksidan. Vitamin C memiliki stabilitas dalam bentuk serbuk relatif stabil di udara, tetapi tidak stabil dalam bentuk larutan, terutama dengan pH lebih dari 5,4. Vitamin C tidak tercampur dengan basa, ion logam berat terutama tembaga dan besi, bahan teroksidasi, metanamina, phenylephrine HCl, garam salisilat, dan lain-lainnya. Untuk penyimpanannya, wadah tertutup rapat dan terlindung dari cahaya matahari. Selanjutnya, alat yang digunakan. Pertama, ada Erlenmeyer. Erlenmeyer berfungsi untuk meletakkan bahan yang akan dititrasi. Cara kerjanya, masukkan bahan dan indikator ke dalam Erlenmeyer, lalu gunakan dengan memegang leher Erlenmeyer. Yang kedua, ada buret dan statif clamp. Fungsi buret yaitu sebagai tempat untuk meletakkan titran, biasanya dengan skala 0 di atas dan skala 50 di bawah. Fungsi statif clamp yaitu untuk menahan atau meletakkan buret saat melakukan titrasi. Cara kerja alat yaitu buret diklem dengan posisi tegak lurus, isi buret dengan titran, alirkan larutan dengan membuka keran. Selanjutnya, alat yang digunakan yaitu pipet volume dan karet penghisap. Fungsi dari pipet volume dan karet penghisap yaitu untuk menghisap dan mengukur analit yang diambil dalam volume tertentu. Cara kerjanya yaitu keluarkan udara dalam karet penghisap atau bulb dengan menekan katup A. Setelah itu, pasang bulb pada pipet volume. Lalu masukkan pipet volume ke dalam cairan uji, lalu tekan katup S pada bulb hingga cairan mengisi pipet sampai volume yang dibutuhkan. Lalu, keluarkan larutan dari pipet dengan menekan katup E. Selanjutnya adalah cara kerja. Yang pertama, dimasukkan vitamin C ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan dengan Aquades. Diguncang hingga vitamin C larut. Selanjutnya adalah ditambahkan cairan pengasam
diguncang hingga tercampur. Kemudian ditambahkan amilum sebagai indikator diguncang hingga tercampur. Selanjutnya adalah diisi buret dengan larutan iodin, diletakkan Erlenmeyer berisi vitamin C di bawah buret, dibuka keran hingga iodin menetes sedikit demi sedikit sambil Erlenmeyer diguncang secara bersamaan. Kemudian dilakukan titrasi hingga terjadi perubahan warna. Kemudian dicatat larutan iodin yang terpakai dan dihitung kadarnya. Selanjutnya, perhitungan. Data yang diperoleh dari praktikum kali ini adalah pada suhu 40 derajat Celcius, 1 jam rata-rata absorpsinya yaitu 27,875, 5 jam rata-rata absorpsinya yaitu 29,176. Pada suhu 50 derajat Celcius, rata-rata 1 jam absorpsinya 20,143, 5 jam rata-rata absorpsinya yaitu 28,445. Pada suhu 60 derajat Celcius, 1 jam rata-rata absorpsinya 15,323 dan 5 jam rata-rata absorpsinya yaitu 30,912. Dari data yang didapatkan, maka didapatkan pula persamaan linear kecepatan absorpsi 1 jam. A 52,495, B minus 0,627, R kuadrat minus 0,99 sama dengan minus 0,627X plus 52,495. Persamaan linear dengan kecepatan absorpsi 5 jam. A 25,170, B 0,086, R kuadrat minus 0,865, Y sama dengan 0,086X plus 25,170. Grafik kecepatan absorpsi vitamin C sebagai berikut. Yang berwarna biru merupakan kecepatan 1 jam dan yang berwarna orange merupakan grafik kecepatan untuk 5 jam. Kesimpulan yang didapatkan perubahan suhu dan lamanya pemanasan mempengaruhi kecepatan absorpsi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.